Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amala. Ikhwani wa akhwati, Azanillah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kajian kita masih pada pembahasan tentang manhajus salaf fil aqidah. Wa minal mumayyizatihi aidha, dan di antara keistimewaan manhaj salaf adalah ittifaqu ahlihi al-aqidah wa adam ikhtilafihim al-ikhtilaf zaman wal makan. Di antara kesamaan manhaj salaf bahwasanya orang yang berpegang dengan di atas manhaj salaf, mereka semuanya sepakat di atas akidah. Tidak ada perselisihan sedikit pun dalam masalah akidah kecuali masalahnya basitah. Sebagaimana saya katakan, dihitung jari mungkin 4 atau 5 masalah saja. Itu pun masalah kalau kemudian di antara para ulama membagi akidah itu, di sana ada masalah usul dan masalah furu'. Secara umum di sana ada pembagian masalah usul dan masalah furu'. Furu' berkaitan dengan prinsip agama, pokok-pokok agama, adapun furu' berkaitan dengan masalah ibadah ma'bah. Ada masalah akidah pun di sana ada masalah usul dan masalah furu'. Walaupun pembagian di sini juga mungkin tidak tepat ya. Kita akan masalah yang besar dan masalah yang kecil gitu dalam masalah akidah. Tapi secara keseluruhan para ulama ini semuanya sepakat tentang masalah akidah, qadiman wa haditsan, baik pada masa yang dahulu atau masa sekarang, semuanya sepakat. Wa adam ikhtilafihim, dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Walaupun berbeda zamannya dan berbeda tempatnya. Kalau kita perhatikan kitab-kitab para ulama salaf, terutama pada kitab-kitab yang terdahulu, mereka berbeda waktunya, berbeda tempatnya. Zamannya seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, hidup sekitar tahun 200-an. Dengan Imam Ibn Taimiyah, atau dengan Imam Barbahari, atau dengan imam-imam yang lainnya, Imam Ibn Khuzaimah, itu berbeda waktunya, berbeda tempatnya. Dan itu pada masa yang lampau ya, bukan pada masa sekarang. Masa sekarang komunikasi begitu mudahnya, transportasi begitu mudahnya. Kalau dahulu sulit sekali. Dengan Imam Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm yang ada di Andalus, di Spanyol sana, kita dapatkan mereka mengarang kitab, menyusun sebuah kitab yang berkaitan masalah akidah, sama bentuknya, sama penjelasannya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Kecuali mungkin susunannya yang berbeda, taqdiman wa ta'akhiran. Tapi kita dapatkan kitab-kitab mereka sama. Penjelasannya sama. Ini kan bahwasanya ini dengan taufik Allah SWT menjadikan mereka sama. Walaupun waktunya ratusan tahun yang lalu, kemudian tempatnya juga jauh sekali, yang satu di Masyriq, di timur, yang satu di Maghrib. Tapi kita dapatkan kesamaan dalam pembahasan masalah akidah. Nah, Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahihnya ada pembahasan kitab tauhid. Imam Ibn Khuzaimah juga punya kitab tauhid. Imam Muhammad bin Abdul Wahab juga punya kitab tauhid. Dan bahasanya hampir sama. Quran hadis penjelasannya. Ya. Kemudian wa annahum a'lamu nas bi ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahwalihi wa aqwalihi. Mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, ucapan beliau,
wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimah. Dan mereka adalah orang yang paling membedakan, paling memberikan perhatian tentang mana yang sahih dan mana yang dhaif. Lidzalika fahum ashaddu nas hubban li sunnah. Oleh sebab itu mereka adalah orang yang paling cinta kepada sunnah. Wa hasum ala itibaiha, dan orang yang paling bersemangat untuk mengikutinya, untuk berittiba kepadanya. Wa aktsaruhum warata li ahli, dan mereka adalah orang yang paling loyal kepada para pengikutnya, yaitu apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ragu lagi bahwa ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mengetahui tentang keadaan Nabi SAW. Karena mereka meriwayatkan dari generasi ke generasi, mulai dari sahabat, meriwayatkan tentang keadaan Nabi SAW, kehidupan beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau. Kemudian diriwayatkan kepada para tabi'in, kemudian tabi'in kepada tabi'in, kemudian setelah itu orang-orang yang datang sudah mereka dari kalangan para a'immah, Imam Malik, Imam Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Auza'i. Mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian meriwayatkan kepada orang-orang sesudahnya, dari generasi ke generasi sampai pada hari ini. Tentu mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang keadaan Nabi SAW, tentang ahwal beliau, tentang ucapan dan perkataan dan perbuatan Nabi SAW, dan membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Tidak hanya sekedar meriwayatkan saja, tapi juga memisahkan mana yang sahih, maka mereka jadikan sebagai hujah, mana yang dhaif, maka mereka pinggirkan, tidak mereka jadikan sebagai hujah, dan seterusnya. Sehingga dari situlah mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi SAW. Karena ketika mereka melakukan semua ini atas dasar rasa cinta. Bagaimana hadis-hadis Nabi SAW terjaga dari tahrif, terjaga dari kedustaan, penyimpangan. Orang-orang tidak merusak, karena kita semuanya tahu bahwa Al-Quran adalah mutawatir. Tidak mungkin orang datang menambah ayat atau mengurangi ayat, tidak mungkin. Atau memasukkan ayat, tidak mungkin. Langsung tertolak. Langsung diketahui. Oleh sebab itu mereka lewat apa? Lewat jalan hadis Nabi SAW. Mereka mendustakan hadis Nabi SAW, membuat kedustaan atas nama Nabi SAW. Ya. Sampai mereka mengatakan kami tidak berdusta atas Nabi, tapi kami berdusta untuknya. Maka katabna alaihi wa lam katabna lahu, katanya. Nakdzibu lahu. Maksudnya apa? Seperti ketika salah satu di antara mereka meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan surah per surat di antara surat-surat Al-Quran. Mereka membuat dan memasukkan hadis dan dinisbatkan kepada Nabi SAW tentang keutamaan setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Kamu tahu bahwa termasuk di antara dosa yang sangat besar di hadapan Allah SWT adalah berdosa atas Nabi. Mereka mengatakan, maka katabna alaihi, kami tidak berdosa atas Nabi SAW, kami berdusta untuknya. Berdosa untuknya maksudnya apa? Seakan-akan Nabi SAW butuh dengan kedustaan mereka, dengan hadis mereka. Kemudian mereka beralasan, kami lihat orang-orang sudah berpaling dari Al-Quran, mereka sibuk dengan sirah, mereka sibuk dengan hal-hal yang lain, tapi lupa dengan Al-Quran. Akhirnya kami memasukkan hadis untuk Nabi SAW yang berkenaan dengan keutamaan surat yang ada dalam Al-Quran. Kita katakan Rasulullah tidak butuh dengan kedustaan kalian itu. Ini yang bisa mengetahui siapa? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para ulama al-hadis.
Kemudian yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu mata kana Rasul akmal khalq wa alahum bil haqa'iq wa aqwamuhum qawlan wa halan. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang ada ini, dan beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang segala sesuatu, hakikat segala sesuatu. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling lurus ucapan dan keadaannya. Tatkala Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna di antara manusia dan orang yang paling mengetahui tentang hakikat segala sesuatu, dan beliau adalah orang yang paling lurus ucapan dan keadaannya. Lazima yakuna a'lamun nas bihi a'lamul khalq bidzalika. Maka melazimkan orang yang paling mengetahui tentang keadaan Nabi SAW adalah orang yang paling a'lam di antara manusia yang ada. Orang yang paling mengetahui tentang Nabi SAW adalah orang yang paling a'lam di antara manusia yang ada. Wa ayakuna a'zamahum wafaqatan lahu wa iqtida'an bihi afdalul khalq. Dan dia adalah orang yang paling ittiba kepada Nabi SAW, orang yang paling sesuai dengan beliau dalam ucapan perbuatannya, dan orang yang paling afdal. Karena orang ini orang yang paling mengetahui tentang keadaan Nabi SAW, mengetahui ucapannya, perbuatan, semuanya tentang keadaan Nabi SAW, maka secara otomatis dia adalah a'lamul khalq, orang yang paling mengetahui tentang beliau di antara manusia-manusia yang ada, orang yang paling sesuai dengan Nabi SAW, dan orang yang paling ittiba kepadanya. Kemudian yang keempat, i'tiqaduhum anna tariqatus salaf salafus salih hil aslam wa alamul ahkam. Keyakinan mereka, keyakinan orang-orang yang berpegang dengan manhaj salaf, bahwasanya tariqah salaf, manhaj salaf salih adalah tariqah yang paling aslam, paling selamat, paling a'lam. Tariqah salaf adalah paling selamat, paling a'lam, paling berilmu, paling ahkam, dan paling kokoh, paling kuat. La kama yadai ahlul kalam, bukan sebagaimana yang didakwahkan, diklaim oleh ahlul kalam, anna tariqatus salaf aslam. Orang ahlul kalam mengatakan bahwa tariqah salaf itu aslam, lebih selamat. Wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Adapun tariqah khalaf, orang-orang datang belakangan, lebih a'lam, lebih pintar begitu ya, dan lebih kuat. Ini kontradiksi ya. Kalau dikatakan tariqah salaf itu adalah lebih aslam, lebih selamat bagi orang yang berpegang dengannya dibandingkan dengan tariqah yang lainnya. Kalau tariqah yang lain mungkin tidak membawa kepada keselamatan, bahkan mengarahkan kepada kesesatan, kepada penyimpangan. Tapi tariqah salaf ada tariqah yang lebih aslam. Secara otomatis kalau tariqahnya lebih aslam, tentu lebih alam. Karena untuk bisa selamat dibutuhkan apa? Ilmu. Tidak mungkin bisa selamat kecuali atas dasar ilmu. Karena agama didasarkan atas ilmu. Sehingga kita banyak dapatkan dalam ayat perintah fa'lam, fa'lam, fa'lam. Ketahuilah, ilmuilah. Tanpa dasar ilmu tidak mungkin bisa orang selamat. Yang dimaksud ilmu di sini adalah maka Allah wa qala Rasulullah. Yang dimaksud itu adalah apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Wa ma siwa dzalika wasawis syayatin. Ada selain daripada itu adalah was-was yang datang dari syaitan. Dan kalau kemudian tariqah salaf lebih aslam dan lebih berilmu, tentu lebih kuat. Karena didasar atas dasar yang kuat. Lebih hakim, lebih bijaksana.
Bukan sebagaimana dikatakan oleh ahlul kalam. Wa qad Shaykhul Islam hadhihi al-fadiyah faqala laqad kadzabu ala tariqat salaf. Sungguh mereka telah berdusta atas manhaj salaf. Wa dhallu fi taswib tariqat al-khalaf, dan mereka tersesat dalam pembenaran tariqat khalaf. Wa jama'u bainal jahl bi tariqat salaf fil kadhibi. Mereka mengumpulkan antara kejahilan mereka terhadap tariqah manhaj salaf dan dengan kedustaan atas para ulama salaf. Wa bainal jahl wad dhalal bi taswib tariqat khalaf, dan juga mengumpulkan antara kejahilan dan kesesatan dalam pembenaran manhaj khalaf. Sehingga para ulama mengatakan fa innal khaira fi ittiba'i man salaf wa syarra fi ibtida'i man khalaf. Bahwa kebaikan itu pada apa? Pada ittiba para ulama salaf. Adapun keburukan fi ibtida'i man khalaf, bid'ahnya orang-orang yang datang belakangan. Kemudian dua minal mumayyizatihim hirsuhum ala nasl aqidah sahihah wa din al-qawim. Di antara keistimewaan mereka adalah apa? Semangatnya mereka untuk menyebarkan akidah yang sahihah, menyebarkan agama yang lurus, wa ta'limun nas wa nushihim wa radd 'ala mukhalifin wal mutaddiin. Juga mengajarkan manusia di atas akidah yang sahihah, di atas agama yang lurus, dan berikan nasihat kepada mereka. Juga bantahan terhadap orang-orang yang menyelisih manhaj salaf dan ahlul bid'ah. Karena tidak punya tujuan kecuali apa? Sebagaimana firman Allah SWT, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul hadhihi sabili. Katakan ya Muhammad, ini jalanku, ad'u ila Allah. Katakan ya Muhammad, ini jalanku, ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah SWT ala basiratin, di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Maknanya apa? Rasulullah SAW berdakwah lillah wa ilallah. Berdakwah karena Allah dengan penuh keikhlasan, wa ilallah. Siapa? Aku dan para pengikutku. Orang-orang yang berpegang dengan manhajnya Nabi SAW. Ketika berdakwah bukan di atas golongan atau di atas kepentingan pribadi atau di atas kepentingan dunia dan yang lainnya. Tidak berdakwah kecuali hanya kepada Allah SWT, kepada agama Allah SWT. Dan di atas basirah, di atas ilmu. Dan begitu Nabi SAW meninggal dengan manhaj seperti ini. Kalau Bani Israel, ketika Nabi meninggal, Nabi di antara nabi-nabi mereka, datang Nabi berikutnya meneruskan dakwahnya. Tapi umat ini tidak ada Nabi kecuali Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Begitu meninggal, apakah kemudian dakwahnya terputus? Tidak. Diikuti oleh siapa? Para pengikutnya. Mengemban risalah, dakwiyah, meneruskan dakwah Nabi SAW. Nah, sebagaimana semangatnya Nabi SAW dalam berdakwah, menunjukkan manusia kepada akidah yang sahih, dari rumah ke rumah, dari tenda ke tenda. Pada waktu zaman musim haji, Rasulullah SAW menawarkan dirinya, menawarkan dakwahnya kepada orang per orang, dari tenda ke tenda, dari rumah ke rumah, siang dan malam seperti itu. Ada yang menerima dan banyak yang menolak. Sehingga 13 tahun Rasulullah berdakwah. Dan kemudian diikuti oleh para sahabatnya dengan semangat juang yang tinggi, semangat berdakwah. Kalau antum perhatikan, sebagaimana saya katakan, Nabi SAW meninggal dan pada saat itu sahabat sekitar 114.000 orang. Kalau antum perhatikan, yang meninggal dengan para sahabat di kota Mekah dan di kota Madinah berapa orang? Tidak lebih dari 10.000 orang. Kalau mereka berpikir, saya tinggal di Mekah,
Saya tinggal di Madinah, di kotanya Nabi. Salat setiap hari dilipat gandakan dengan pahala yang banyak sekali. Di kota Mekah, salat di Masjidil Haram 10.000 kali lipatnya dibandingkan dengan salat yang lainnya. Saya cukup di sinilah. Di sini, kemudian iltizam dengan Masjidil Haram, tinggal di sini dan seterusnya. Tidak berpikir untuk mendakwahkan agama al-haq ini. Tapi kenyataannya para sahabat tidak lebih dari 10.000 orang yang meninggal di kota Mekah dan Madinah. Yang lainnya syarraku wa gharrabu, memperjuangkan agama Islam sampai ke barat, sampai ke timur, sampai ke utara, sampai ke selatan. Banyak di kalangan para sahabat yang meninggal sampai di Azerbaijan, sampai di Kabul, sampai di Eropa, di Siprus, dekat Turki, sampai di Afrika, di Maghribul Arab. Tujuannya itu apa? Menyebarkan dakwah Islam yang hak ini. Maka menjadi kewajiban kita kalau kita sudah mengetahui kebenaran, jangan kemudian hanya membatasi dirinya sendiri. Setelah mendapatkan hidayah, petunjuk, setelah menyempurnakan dirinya, maka menjadi kewajibannya untuk menyempurnakan orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang tafsiran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dakwah setelah ilmu dan amal kemudian mendakwahkannya. Oleh sebab itu dikatakan di sini keistimewaan manhaj salaf adalah mereka semangat sekali untuk mendakwahkan kebenaran ini. Kemudian keenam, wasdiyatuhum bainal firaq. Manhaj salaf adalah wasat, tengah-tengah, dan itu adalah perkara yang utama. Tidak terlalu meremehkan dan juga tidak terlalu berlebihan dalam berbagai hal. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah fil Islam ka ahli Islam bainal milal. Ahlu sunnah di dalam agama Islam sebagaimana Islam di antara agama-agama yang lainnya. Ahlu sunnah dibandingkan dengan firqah-firqah yang lainnya sama dengan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Wa qala aidan fa hum wasatun fi bab asma'illah baina ahli ta'til jahmiyah wa ahli tasbih at-tamsil musabbihah. Mereka tengah-tengah dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Antara ahli ta'til jahmiyah, orang yang menolak nama dan sifat Allah SWT, wa ahli tamsil musabbihah, orang-orang yang menyerupakan nama atau sifat Allah yang paling banyak, menyerupakan sifat Allah SWT dengan makhluknya. Ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat Allah SWT, nama dan sifat Allah SWT bila ta'tilin wala tamtsilin wala kaifan wala taqyif. Tidak menolaknya, tidak menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya, dan tidak mengkaifiyahkannya dengan sifat makhluknya. Adapun ahlu ta'til menolaknya, adapun ahlu tamtsil menyerupakannya. Maka ahlu sunnah di tengah-tengah mereka. Wahum wasatun fi babil afalillah ta'ala bil qadariyah wal jabariyah. Dan mereka juga wasat, tengah-tengah antara dalam masalah afal Allah, antara qadariyah dengan jabariyah. Qadariyah menolak takdir, bahwa itu bukan termasuk di antara takdir Allah SWT. Bukan itu merupakan ketetapan Allah SWT. Allah lepas dari ini semuanya. Sebentar ya.
Ya. Qadariyah menolak takdir, ada Jabariyah terlalu berlebihan dalam mensikapi takdir. Nah, kalau Qadariyah mengatakan bahwa manusia itu sendiri yang berbuat, berikhtiar tanpa ada campur tangan Allah. Adapun orang Jabariyah mengatakan manusia tidak punya ikhtiar, semua seperti wayang. Manusia tidak punya qudrah dan tidak punya ikhtiar. Semuanya seperti wayang digerakkan. Manusia hanya seperti apa? Seperti rishah fi mahbatir rih. Seperti bulu ketika diterpa angin. Kemana angin berlalu, kemana angin menerpa, maka bulu tersebut mengikuti angin tersebut. Tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan, dan tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ini wajib Jabariyah. Wa fi babul wa'id bainal murji'ah wal wa'idiyah min al-qadariyah wa ghairihim. Dan juga dalam masalah ancamannya antara murji'ah dan khawarij. Wa fi babul asma' al-iman wad din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Nah, ini panjang ceritanya. Nanti insyaallah pada kesempatan yang lain akan kita jelaskan. Wa fi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal rawafid wal khawarij. Yang berkaitan dengan masalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara rawafid dengan khawarij. Rafidah mengkafirkan para sahabat, khawarij juga demikian. Maksudnya walaupun tidak mengkafirkan, tapi apa? Tidak menghormati dan merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manhaj al-bid'ah wal ahwa. Ini dibandingkan yang sebelumnya kita jelaskan tentang manhaj al-sunnah wal jamaah salafus salih. Sekarang kita berbicara tentang manhaj al-bid'ah, tariqahnya al-bid'ah dan al-ahwa. Sudah jelaskan tentang makna bid'ah, walaupun sekilas ya, segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari syariat Allah SWT, dan sesuatu tersebut menyerupai dengan syariat, dan orang yang melakukannya itu apa? Merasa bahwa ini merupakan takarrub, menjadikan sesuatu tersebut sebagai apa? Media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wal ahwa, yang disebut hawa. Ahwa itu jamak dari hawa. Hawa artinya apa? Kullu syai'in yukhali wal haqq fa wal hawa. Segala sesuatu yang menyelisih kebenaran itulah hawa nafsu. Telah jelaskan sebelumnya di antara keistimewaan manhaj salaf bahwasanya mereka membatasi dalam masalah pengambilan sumber al-aqidah dari Al-Quran dan Sunnah, dan mengaitkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Berbeda dengan ahlul bidah wa ahlul ahwa. Sumber hukum mereka bukan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi apa? Bid'ah yang dibuat oleh para imam mereka, tokoh-tokoh di antara mereka. Kemudian mentakwilkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seperti contohnya ketika Allah SWT berfirman, "Wasyawirhum fil amr, wa amruhum syura bainahum." Kemudian mereka membawa makna ayat ini kepada makna apa? Musyawarah. Sebagaimana yang ma'ruf di kalangan orang-orang yang banyak terjun dalam masalah apa? Intikhabat, pemilu dan semisalnya. Beda sekali antara syura menurut mafhum Islam dengan syura mafhumnya orang-orang itu. Syura dalam mafhum Islam adalah sekelompok orang yang mereka punya khibrah di kalangan para ulama, cendekiawan, orang-orang yang pandai dalam urusan tersebut, duduk bermusyawarah. Dan musyawarah di sini bukan masalah halal dan haram.
bukan menetapkan hukum baru atau menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Surah dari mafhum Islam adalah sekelompok orang yang mereka adalah para ulama, mereka adalah orang cendekiawan, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Seperti surah pada zamannya sahabat, pada zamannya Umar, mengumpulkan orang-orang yang pintar dari kalangan para ulama, sahabat, kemudian orang-orang yang merupakan tokoh masyarakat, diambil pendapat mereka, tapi keputusan tetap ada Umar radhiyallahu taala karena beliau adalah khalifah. Dan tidak ada pembicaraan masalah hukum baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Ada pun surah sekarang yang dimaksudkan oleh orang-orang ini. Surah di situ masalah tahlil, tahrim, penghalalan dan pengharaman. Surah yang di situ dibicarakan tentang jelas-jelas hukum Allah menyelisihi apa yang mereka tetapkan. Ditakwilkan kepada apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Wa i'timadu ma'al akal, dan mereka berpegang kepada akal. Wa al hadis dhaifah al wahiyah wal maghdubah, juga mereka berpegang dengan hadis-hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang palsu atas nama Rasulullah SAW. Wa itiba'uhum lil mutasyabih, dan juga mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Baik, ketika kita nasihati saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan bid'ah, seperti contohnya zikir berjamaah, di mana-mana Jogja berzikir, Klaten berzikir, masya Allah, Indonesia berzikir. Kalau itu adalah sesuatu yang menjadi tuntunan agama Islam, tentu dulu ada Madinah berzikir, gitu ada tuh ya. Mekah berzikir begitu. Kemudian kita tanya sama mereka, kenapa? Dan dalilnya apa atas perbuatan kalian itu? Firman Allah SWT. Apa itu firman Allah? Fadkuruni adkurkum, washkuruli wala takfurun. Fadkuruni adkurkum. Ini perintah Allah untuk apa? Berzikir. Ingatlah aku, nescaya aku akan angkat kalian. Di sini kan perintah dengan lafaz jamak ya, fadkuruni katanya. Lafaznya apa jamak ya? Bukan mufrad. Fadkuruni katanya. Jamak. Dari perintahnya untuk apa? Berzikir secara berjamaah. Berzikir bersama berjamaah katanya. Ini kan ayat yang mutasyabihah. Dalam artian, kenapa kalian lupakan petunjuk Nabi SAW yang jelas-jelas? Nah, bahwa Nabi SAW ketika berzikir sendiri. Para sahabat juga berzikir sendiri. Dan para ulama, baik yang terdahulu ataupun sekarang, tidak pernah menafsirkan makna ayat ini fadkuruni artinya apa, perintah untuk berzikir secara berjamaah. Mana salafnya? Apakah kemudian para ulama menjelaskan makna ayat ini apa? Artinya apa? Istidlal dari ayat ini bolehnya berzikir berjamaah. Tidak kita dapatkan dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Maka mereka lebih condong kepada apa? Ayat-ayat yang samar dalam pendalilannya dibandingkan dengan ayat yang jelas. Seperti contohnya ketika kita berbicara tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah SWT bersama di atas arsinya. Ini nas jelas ini. Tidak bisa ditakwilkan dengan makna yang lainnya. A'amintum man fis sama. A'amintum man fis sama, man fis sama. Ilhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, saya Allah yang ada di atas langit merahmati kalian. Tidak bisa ditakwilkan dengan makna yang lainnya. Kenapa antum cari-cari ayat atau hadis yang maknanya itu masih mutasyabih untuk membetulkan dan membenarkan mazhab fasid kalian itu? Nasnya jelas, Allah SWT di atas langit. Ketika Rasulullah bertanya, aina Allah kepada jariah, Allah SWT fis sama, di atas langit.
Fa asal biyadi ila sama. Masih cari-cari dalil untuk membenarkan madzhab mereka yang batil itu dengan mencari dalil yang mutasabih, yang mereka pahami dengan akal mereka, tidak dikembalikan kepada para ulama tentang makna ayat tersebut dan tentang makna hadis tersebut. Seperti contohnya mereka berdalil dengan apa? Dengan sebuah hadis yang hadis dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil sama sekali untuk menunjukkan bahwa Allah Rabbul Arsy, Allah Rabbus Samawati wa Rabbul Ard. Allah sebagai penguasa langit dan penguasa bumi. Maknanya apa? Allah ada di bumi juga, sebagaimana Allah ada di langit. Seperti itu. Ini tarikhnya ahlul bid'ah. Wa tahrifuhum li adillati wa ta'wiluha li ta'wilan fasidan. Kemudian penyimpangan mereka dalam dalil-dalil dan pentakwilan dalil-dalil yang ada dengan takwil yang fasid, merubah-rubah mereka ayat dan kemudian membenarkan sebagaimana apa madzhab mereka. Kalau kemudian seorang mencari dalil dari Al-Quran dengan takwilan yang fasid dapat. Ketika seorang mengatakan ya akhi salat ya akhi, Allah SWT mengatakan enggak, saya enggak mau salat. Kenapa? Allah saja menyebutkan dalam Al-Quran celaka bagi orang yang salat. Wailul lil musallin katanya. Wailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Kenapa saya harus salat? Allah SWT menyebutkan bahwa orang yang salat itu celaka. Orang Nasara pun bisa berdalil. Ketika mereka mengatakan, menjelaskan kepada orang-orang Islam yang lemah imannya dan ilmunya, mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu banyak pujian kepada orang-orang Nasara. Banyak pujian. Allah SWT menyebutkan tentang mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali mereka itu adalah seorang Yahudi atau Nasara. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kalian orang Yahudi atau orang Nasara, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Jelas ayatnya ini. Coba baca di Al-Quran ada. Wa qul la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Lihat ini. Jawabannya apa coba? Orang jil pun mencari dalil juga. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Buktinya sama ini. Orang Yahudinya, orang Islamnya, orang Nasaranya. Ini ayat-ayat yang mutasabih seperti ini. Mereka jadikan sebagai pegangan. Dia potong ayatnya, kemudian tidak disebutkan ayat sesudahnya. Coba kalau kemudian baca ayat sesudahnya, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum. Ini adalah angan-angan mereka. Ini adalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan mana dalil kalian kalau kalian benar. Sebagaimana dari waqalu kunu hudan aw nasara tata qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dipotong ayatnya. Seperti itu. Wa iyadu billah. Ya. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah wa bil jumlah fa iftiraqu ahli kitab iftiraq hadhihi al umma ala 73 firqatan innama awjabahu at-ta'wil. Perpecahan yang ada pada ahli kitab dan perpecahan pada umat ini menjadi 73 golong. Dan itu semuanya karena sebabnya apa? Takwil. Takwil.
Syaitan pun bertakwil. Nah, takwil di sini bisa maknanya bisa jadi kias dan semisalnya. Ketika Allah SWT merintahkan kepada syaitan, untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ini takwil fasid ini. Ana lebih daripada dia. Nah, engkau ciptakan aku dari nar dan engkau ciptakan dia dari apa? Dari tin. Nar sama api sama tin sama sama tanah liat, katanya lebih baik api dibandingkan dengan tanah liat. Ini takwil yang fasid ini. Nah, sebagaimana juga terjadi perpecahan pada umat ini, takwil seperti orang-orang Khawarij. Nah, mentakwilkan ayat Allah SWT, semuanya ayat yang berkaitan dengan neraka ditakwilkan dengan hawa nafsunya. Seperti contohnya firman Allah SWT tentang hukuman bagi orang yang bunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Para siapa yang bunuh seorang mukmin, maka balasannya dengan sengaja, balasannya apa? Masuk neraka kekal di dalamnya. Maknanya apa? Pelaku dosa besar apa? Kekal di dalam neraka. Seperti juga firman Allah SWT, "Wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Karena siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia adalah orang kafir. Maka ditakwilkan oleh orang-orang Khawarij bahwa apabila seorang berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Amr bin Al-As, mengkafirkan Muawiyah. Ini semuanya dari para sahabat dan orang-orang yang setuju dengan tahkim mereka. Takwil sebagaimana orang-orang Rafidhah. Takwil mereka yang fasid, bukan takwil tahrif hakikatnya. Ketika mereka mentakwilkan firman Allah SWT, "Wa idh qala Musa liqaumi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah." Tatkala Musa berkata kepada kaumnya, sungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqarah. Baqarah katanya Aisyah. Wa iyadzubillah. Kemudian ketika mereka membaca surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi. Mereka mengatakan kedua tangan maksudnya apa? Tangannya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian mereka menambah ayat lagi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Perintah Allah SWT taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wa ulil amri dikatakan bahwa ulil amri sini apa? Ali bin Abi Thalib. Dan yang lainnya banyak. Maka perpecahan ini muncul dari mana? Dari takwil yang fasid ini. Yaqul Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, "Wa kharajat al-khawarij wa i'tazalat mu'tazilah wa rafat al-rafid wa iftaraqa al-umma ala 73 firqa illa bit-ta'wil al-fasid." Tidaklah orang-orang Khawarij membentak, tidaklah orang-orang Mu'tazilah melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, tidaklah orang-orang Rafid menolak imamah Abu Bakar dan Umar, dan perpecahan yang ada pada umat ini menjadi 73 golongan, tidak lain kecuali sumbernya dari takwil yang fasid ini. Takwil yang sahih adalah ketika kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dan sebagaimana pemahaman para ulama salaf. Itu selesai, mudah saja beragama itu. Ya. Wa hada manhaj alladhi salaka al-ahwa wal bid'ah mukhalifun limanhaj al-sunnah wal jamaah. Maka manhaj yang ditempuh oleh al-ahwa dan bid'ah ini jelas menyelisih manhaj al-sunnah wal jamaah fi an-nadhr wa istidlal, dalam meneliti dan berdalil, mengambil dalil sebuah ayat atau sebuah hadis. Wa min a'zami awamili tafarruq al-ummah islamiyah.
ini merupakan sebab yang paling besar perpecahan yang ada pada umat Islamiyah ini. Maka tariqul khalas wan najat wa bil ittiba' wa tarak al ibtida'. Yang ketujuh, jalan keselamatan adalah dengan berittiba', mengikuti manhaj salaf dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Qala Syekhul Islam fi kitab al-'Ubudiyyah wa Jima'uddin Aslani. Pokok agama itu ada dua perkara. Prinsip agama itu ada dua perkara. Allah na'budu illallah. Tidaklah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala na'budu illa bima syara'. Dan kami tidak menyembahnya kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Itu prinsip agama itu. Allah na'budu illallah wala na'buduhu illa bima syara'a. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyembahnya kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Itu Jima'uddin. Kalau kemudian ada orang mengatakan cukup kita hanya beribadah kepada Allah SWT, tidak cukup. Nah, mungkin seorang melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan, tidak menyembah kecuali kepada Allah SWT, tapi tidak sebagaimana yang Allah kehendaki. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, amantu billah bima ja'anillah. Kami beriman kepada Allah SWT dan beriman dengan apa yang datang dari Allah SWT dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Wa bima aradallah. Kami beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bima ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Bukan sebagaimana apa yang kita inginkan. Karena agama itu milik Allah SWT. Maka sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan Rasulullah SAW adalah muballigh anillah. Maka sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La na'budu bil bid'ah kama qala ta'ala, wa man kana yadu liqa' rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la nusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka kami tidak menyembah Allah SWT dengan perkara bid'ah. Sebagaimana firman Allah SWT, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabbnya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan tidak menyekutukan dalam beribadatan Rabbnya seorang pun. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Tidak hanya mengatakan falyamal amalan saja, tapi beramal yang saleh. Nanti jelaskan di sini tentang kaidah itu. Faqad Allah fi hadhihi al-ayah ayakun al-amal saleh. Allah SWT memberitakan kepada kita untuk beramal saleh. Yang dimaksud beramal saleh adalah muwafiqan li sunnati thumma amr ay yukhlisa sahibahu lillah. Yaitu sesuai dengan sunnah, dan kemudian Allah SWT memerintahkan untuk mengikhlaskan peribadatannya hanya kepada Allah SWT. Maka qala Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih, wa hadana rukna al-amal mutaqabbal. Dua perkara ini merupakan rukun amal yang diterima. La budda yakuna khalisan lillahi shawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa tidak, dia harus ibadah terus harus murni diperuntukkan kepada Allah SWT dan benar. Tidak hanya cukup khalis, tapi juga harus shawab sesuai dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari apa yang telah jelaskan ini, jelaslah bagi kita bahwasanya sah tidaknya suatu amal ketika seorang hendak bertakarrub kepada Allah harus terpenuhi dua syarat. Yang paling prinsip terkumpul pada amal tersebut. Tidak boleh satu terlepas dari yang lainnya. Harus terkumpul secara sempurna pada amal tersebut. Yang pertama, ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Kemudian tajridul mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah makna dari syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah tauhid fil ibadah. Yang kedua tauhid fil mutaba'ah. Tauhid fil ibadah wa tauhid fil mutaba'ah. Mentauhidkan Allah SWT dalam masalah peribadatannya dan mentauhidkan Rasulullah SAW dalam masalah ittiba'.
baru dikatakan amalnya diterima. Ini syarat pertama adalah keikhlasan. Kemudian syarat yang kedua adalah apa? Al-mutaba'ah. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan dan memerintahkan kepada kita untuk berittiba dan berikan peringatan dari perbuatan bid'ah, suatu yang baru dalam urusan agama. Seperti firman Allah SWT, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanatun, contoh yang utama bagi orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah dan yaumul akhir, wa dzakarallaha katsira. Dan juga firman Allah SWT, wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kepada kalian, maka jauhilah. Dan juga untuk mengukur kecintaan seseorang kepada Allah SWT, Allah menguji bagi orang yang mengatakan kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah. Mengujinya dengan apa? Dengan itibaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia itibak kepada Rasul, maknanya dia cinta kepada Allah SWT dengan sebenarnya rasa cinta. Kalau tidak, itu hanya dusta saja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, tentu kalian akan mengikutiku. Kalau kecintaan kalian benar-benar kepada Allah, tentu kalian akan beritibak kepadaku. Itu ujian yang Allah berikan kepada orang yang mengaku bahwa dia cinta kepada Allah. Apabila dia cinta kepada Allah, tentu dengan cara apa? Beritibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali dari ayat-ayat yang ada, dari hadis-hadis yang ada, perintah untuk beritibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang telah lalu, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini juga menunjukkan apa? Perintah untuk berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidin, dan juga memberikan peringatan dari perkara yang baru dalam urusan agama. Karena segala perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah dolalah, dan dolalah, kesesatan itu tempatnya di neraka. Dan juga sabda Nabi SAW, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, apabila kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat sesudahku, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan juga sabda Nabi SAW, man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami atas perbuatan tersebut, fahuwa raddun, maka perbuatan tersebut tertolak. Man amila amalan, ini amalan mutlak ya, menunjukkan keumuman. Barang siapa berbuat amalan apa saja yang tidak ada perintahnya dari kami, dari Nabi SAW, maka amalan tertolak. Maka seorang mengukur ketika hendak melakukan suatu amalan dengan apa? Dengan dua pertanyaan. 5 wa kaifah. Ketika hendak melakukan sebuah amalan, maka apa? Dia mengajukan pada amalnya tadi dengan dua pertanyaan. Yang pertama apa? 5. Untuk siapa kamu beramal dengan amalan ini? Kalau jawabannya lillahi ta'ala, kami lanjutkan. Kemudian pertanyaan kedua, wa kaifah? Bagaimana engkau melakukan amalan tersebut? Apakah ada contohnya, ada tuntunannya? Kalau tidak ada contohnya, maka kif, penting. Jangan kau lanjutkan. Karena tidak akan sia-sia amal kamu.
Akan sia-sia amal kamu, karena Rasulullah mengatakan man amila amal laisa ala amrina fa huwa radd. Tertolak. Nah. Kemudian juga Allah SWT melarang dari tafarruq, dari perpecahan, dan menjelaskan tentang bahayanya perpecahan pada umat ini. Walidahaqaq hadzal amr faqad amara bitahakum ila kitabillah fi usuli wal furu'. Untuk terrealisasinya perintah Allah SWT untuk bersatu, maka Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berhukum kepada Al-Quran, berpegang teguh dengan tali Allah SWT. Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Tali Allah dan Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh para mufassirin. Di sini Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berjamaah, bersatu padu, berpegang teguh dengan tali Allah SWT, dan melarang dari perpecahan. Ini meliputi pokok-pokok agama, cabang-cabangnya, dhahirahnya, batinah, semuanya. Tidak terkecuali. Ini semuanya menunjukkan tentang apa? Perintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah SWT dan tidak berpecah belah, tidak menyelisihi agama Allah SWT. Dan juga firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, wa la tawallaw anhu, dan janganlah kalian berpaling darinya sedangkan kalian mendengarkannya. Dan banyak sekali dalam ayat-ayat ini yang menjelaskan tentang perintah untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah artinya apa? Ikutilah kitabnya, itu Al-Quran. Taatlah kepada Rasul, maksudnya apa? Khudu sunnatahu, ambillah sunnahnya, ikutilah sunnah Nabi SAW. Wa ma'talaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan fi syai'in atau min syai'in, syai'in ini nakirah ya, menunjukkan keumuman. Apa saja yang kalian perselisihkan, hukmu fa hukmuhu ila Allah, maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhir ayat tersebut Allah SWT menyebutkan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil, jika kalian beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah dan yaumul akhir, terserah kalian berhukum kepada siapapun. Tapi kalau kalian beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka setiap perselisihan yang kalian dapatkan dalam diri kalian dan di antara kalian, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Dan juga bagaimana banyak sekali dalam ayat Allah SWT memberikan peringatan dan ancaman kepada orang-orang yang memecah belah agamanya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum bi syai', innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, dan mereka itu apa? Bergolong-golongan. Lasta minhum bi syai', ya Muhammad, engkau sama sekali tidak bertanggung jawab sedikit pun pada mereka. Innama amruhum ila Allah, sungguhnya urusan mereka itu akan kembali kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Ini merupakan celaan terhadap perpecahan yang ada pada umat ini yang berkaitan dengan masalah agama, dan juga iftiraqul ummah, perpecahan umat-umat sebelum umat ini, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga Nabi SAW, satafariqu ala salatu wa sab'in millah, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Isnatani wa sab'una fil nar, 72 golongan fil nar, wa wahidatun fil jannah, hiyal jamaah. Semuanya 72 golongan masuk dalam neraka, ancaman Allah SWT berupa neraka, dan satu golongan saja yang Allah SWT jamin dan jaga dari api neraka, dan Allah SWT masukkan ke dalam jannah, dan dia adalah jamaah. Ini ya yang menyebabkan
kebinasaan umat-umat sebelumnya, yaitu apa? Perpecahan dan banyaknya ikhtilaf di antara mereka. Dan untuk bisa selamat dari perpecahan ini dan perselisihan ini adalah berittiba kepada tariq al-firqatun najiyah al-mansurah. Tidak ada yang lainnya. Wa inna tariq al-khalas min al-furqati wal ikhtilaf huwa biittiba' at-tariq al-firqatun najiyah al-mansurah wa hiya al-jamaah. Untuk bisa selamat dari perpecahan dan perselisihan adalah mengikuti jalannya firqatun najiyah mansurah wa hiya jamaah. Wa humul ladzina yasiruna ala wifqil manhaj nabi. Mereka adalah orang yang berjalan sesuai dengan manhaj Nabi SAW dan para sahabatnya, tidak berpaling dari itu, tidak menyimpang darinya. Karena jalan keselamatan adalah dengan berittiba salafus saleh, qaulan wa amalan wa i'tiqadan wa adam mukhalafatihim as-sudud anhum. Baik itu berupa ucapan, perbuatan, keyakinan, dan tidak menyelisihi mereka dan tidak berpaling dari mereka. Sebagaimana ayat yang telah saya sebutkan sebelumnya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Fa ittiba' sabil mu'minin wa hum sahabat wa atba'uhum. Mengikuti jalan orang yang beriman adalah jalan para sahabat dan para pengikut mereka. Dan ittiba' tidak akan pernah bisa menjadi benar, ittiba' yang sahih, kecuali dengan 3 perkara. Ittiba' innama yakunu sahihan bi thalathati umur. Nah, ittiba' yang benar adalah apabila ada padanya 3 perkara. Yang pertama adalah al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang kedua, adamu tafarruqi wal ikhtilaf fil kitab wa sunnah, dan tidak adanya perpecahan dan perselisihan dalam masalah Al-Qur'an dan sunnah. Yang dimaksud perselisihan di sini, kita banyak sekali mendapatkan perbedaan para ulama tentang masalah ini. Satu mengatakan iya, satu mengatakan tidak, satu mengatakan A, satu mengatakan B. Ikhtilaf seperti ini tidaklah ikhtilaf yang mengarah kepada perpecahan. Perselisihan dari sisi masalah istihadiyah itu tidak masalah. Yang kita bicarakan di sini adalah perselisihan dalam masalah apa? Masalah prinsip agama. Mazhab ini mengatakan seperti, mazhab itu mengatakan seperti, itu tidak ada masalah. Karena semuanya ittiba kepada dalil. Sama-sama berpegang kepada dalil. Tidak mengedepankan hawa nafsu dan akalnya. Kita semuanya bersujudkan kepada para imam. Dan antara imam mazhab ini bahwa mereka semuanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti contohnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kita sahih hadis wa madhabi. Apabila ada hadis sahih, maka itulah madhabku. Itu adalah madhabku. Maknanya setiap hadis sahih itu sesuai dengan madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak ada di antara mereka satu pun yang memerintahkan kepada para pengikutnya untuk ta'assub fanatik kepada diri mereka. Sampai Imam Ahmad kata, ya fulan, la tuqalliduni, wa la tuqallidul fulanan, khudhu min haitsu na'khudhu. Ya fulan, jangan engkau taklid kepadaku, dan juga jangan engkau taklid kepada si fulan. Ambillah dari kami di mana kami mengambilnya. Maksudnya para imam ambil hadis Nabi SAW, maka ambil dari hadis itu. Tidak ada kemudian mereka mengatakan kalian ta'assublah kepada diriku, ta'assublah kepada pendapatku, janganlah keluar dari mazhabku. Tidak ada seperti itu. Ada khilaf di antara para ulama yang berkaitan masalah fikih, itulah khilaf istihadiyah, dan itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, idza hakama al-hakimu fa'asab falahu ajrani
Wa idza akhta'a falahu ajru wahid. Apabila seorang hakim, seorang mujtahid beristihad menetapkan suatu hukum, kemudian benar, maka dia mendapatkan pahala 2. Pahala istihadnya, kesungguhannya dalam beristihad, dan pahala ketika menetapkan kebenaran. Fa in akhta'a falahu ajru wahid. Kalau salah, pahalanya 1. Kesungguhannya dia dalam mencari kebenaran, sehingga Allah SWT memberikan pahala 1 kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya masalah ini masalah istihadiyah. Kalau dalam masalah akidah tidak seperti ini. Dalam masalah hanya salah dan benar. Tidak kemudian mendapatkan pahala 1, yang benar mendapatkan pahala 2. Tidak. Kalau masalah akidah salah dan benar. Ini salah, itu benar. Begitu. Ya, kemudian ayakuna ittiba' al-kitab wa sunnah muqayyadan bi fahmi salaf sallallahu bi fahmi ghairihim. Yang ketiga, yang pertama tadi berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang kedua, tidak adanya perpecahan dan perselisihan dalam masalah Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ittiba' kepada kitab dan sunnah itu dikaitkan dengan pemahaman salaf, tidak dengan pemahaman yang lainnya. Maka yang merupakan kelaziman dari ittiba' kepada Al-Quran dan Sunnah adalah meninggalkan perbuatan bid'ah dalam urusan agama. Karena Rasulullah SAW telah memberikan peringatan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah, jauhilah perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Sungguh setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat perkara-perkara baru dalam urusan kami, hadza ma laysa minhu, dan ini bukan bagian dari perintah kami, urusan kami, fa huwa raddun, maka tertolak. Maka segala perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Ya, bid'ah, dan semua bid'ah adalah dhalalah, dan dhalalah mardudah. Ya. Oleh sebab itu, maka menjadi kewajiban kita untuk berhati-hati dalam masalah bid'ah ini. Dan di antara alamat orang-orang yang menyimpang adalah yang pertama perpecahan. Faham wa alamat ahli zik, di antara tanda-tanda ahli zik yang paling penting adalah apa? Furqah, perpecahan. Kalau dalam sebuah kelompok muncul perpecahan, ketahuilah bahwa ini adalah kelompok yang menyimpang. Apalagi perpecahannya dalam urusan masalah usul, dalam masalah akidah. Nah, Allah SWT telah memberikan peringatan dalam firman-Nya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah agamanya, memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Ya Muhammad, engkau sama sekali tidak bertanggung jawab sedikit pun dari mereka. Kemudian kedua, ittiba' al-mutasyabih, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Di sana ya ikhwah, di sana ada ayat yang muhkamah dan ayat yang mutasyabih. Yang disebut ayat yang muhkamah adalah makna dari ayat tersebut sangat jelas, wadih. Adapun ayat yang mutasyabih, maknanya samar. Kalau kemudian tanya, apakah ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang maknanya samar? Hakikatnya tidak ada. Semua ayat yang ada dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkam. Karena Allah SWT menyebutkan sifat Al-Quran tibyana likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu.
Kalau sifat Al-Quran adalah tibyanan likulli syai', tentu tidak ada suatu ayat pun yang samar, yang tidak jelas maknanya. Maka muhkam dan mutasyabih ini sesuatu yang nisbi. Mungkin bagi seorang alim mengatakan bahwa ayat ini semuanya jelas, wadih maknanya, nggak ada sesuatu yang mutasyabih. Tapi bagi salah satu ulama yang lain mengatakan, wah ini anak nggak paham ini, makna ayat ini apa? Maka bagi dia ayat ini mutasyabih. Walaupun hakikatnya ayat tersebut tidak mutasyabih bagi ulama yang lainnya. Ya, seperti itu. Ada pun yang berkaitan seperti contohnya para ulama mengatakan bagaimana dengan alif lam mim. Nah, potongan-potongan huruf seperti ini, apakah Allah SWT tidak memerintahkan kepada kita untuk memahami maknanya? Karena aslinya tidak bermakna bagi kita. Kalau kemudian alif lam mim dan bahasa Arab artinya apa coba? Apa artinya? Alif lam ra yasin apa coba? Kan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Tapi ini dipahami oleh orang Arab enggak? Kalau tidak dipahami oleh orang Arab, maknanya kita tidak dituntut untuk memahami potongan-potongan huruf tersebut. Ini tidak bisa dikatakan, wah ayat ini mutasyabih, enggak. Ya. Ini bahkan di antara ulama mengatakan ini sebagai tantangan bagi orang Arab. Nah, ini kan bahasa mereka adalah bahasa Arab, Al-Quran juga dengan bahasa Arab. Ya, seperti itu. Kemudian ittiba' al-hawa. Alamat yang berikutnya yang ketiga adalah mereka mengikuti hawa nafsu. Ini ahli zayg. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang yang di dalam hatinya ada penyimpangannya, maksudnya hawa nafsunya, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ara'aita man ittakhadha ilaha hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Kemudian yang keempat, mu'aradatu sunnah bil Quran. Ya. Mengatakan bahwasanya sunnah ini bertentangan dengan Al-Quran, membenturkan as-sunnah dengan Al-Quran. Sunnah ini bertentangan dengan Al-Quran. Nah, seperti contohnya ketika Rasulullah SAW mengatakan, Inna hadha la yu'addaba bibukai ahli alaihi. Sungguhnya mayat ini itu diadab karena sebab apa? Tangisan keluarganya atasnya. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Alaysal insanu illa ma sa'a fa inna sa'ya sawfa yura. Sungguhnya tidaklah seorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ini keluarganya menangisi mayat ini. Kenapa mayat ini diadab gara-gara tangisan keluarganya? Ini maknanya apa? Ini bertentangan dengan sunnah ini. Nah, ini kalau orang yang punya hatinya busuk, niatnya buruk, pasti mengatakan seperti itu. Seperti ketika orang-orang Syiah mengatakan bahwa Islam itu tidak menghormati wanita. Buktinya apa? Wanita disamakan dengan anjing dan keledai. Nah, Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yaqta'a as-salat ahad. Yang pertama apa? Al-mar'atu wal kalbu wal himaru. Nah, membatalkan salat salah seorang di antara kalian di antara tiga perkara. Yang pertama mar'ah, anjing dan keledai. Islam menyamakan antara anjing, keledai dan wanita. Ini perendahan Islam terhadap wanita katanya, menyamakan. Ya, kita katakan wow di sini. Wow itu apa toh? Wow maknanya taswiyah. Ja'a Muhammadun wa Umaru. Datang Muhammad dan Umar. Apakah Muhammad sama dengan Umar? Muhammad sama dengan Umar? Hah? Wow di sini bisa maknanya apa? Tertib.
Datang Muhammad kemudian Umar. Tidak kemudian maknanya Muhammad dan Umar sama dalam sisi apa hakikatnya. Sama dalam satu sisi apa datangnya. Sebagaimana dalam ayat ini atau dalam hadis ini tadi. Sama antara wanita, keledai dan anjing dalam masalah apa? Membatalkan salat. Bukan sama dari siapa hakikatnya. Ya karena penyelisihan seperti ini munculnya dari apa? Dari su'ul qasd, dari niat yang buruk. Sehingga mentakwilkan dengan cara seperti itu. Kemudian bughdu ahli akar, kebencian terhadap ahli akar. Ini juga alamat ahlu bid'ah. Kemudian yang keenam, itlaqu alqab sayyi'ah ala ahli sunnah. Mengatakan julukan-julukan yang buruk kepada ahli sunnah. Ya. Dulu zaman Imam Abu Hanifah dan juga zamannya Imam Syafi'i, mereka menuduh para imam ini mereka hanya mengetahui tentang apa? Tentang sirwal dakhilin nisa, celana dalamnya wanita. Karena hari-hari berbicara tentang masalah nifas, bicara masalah haid. Nah, mereka tahunya tentang masalah-masalah ini saja. Zaman sekarang pun seperti itu juga. Ketika menuduh para ulama sunnah, ahli sunnah dengan mengatakan bahwa mereka adalah baghlah, kuda tunggangannya para penguasa, corongnya para penguasa yang kafir, yang zalim. Itu yang mereka katakan kepada ahlu sunnah. Ketika kita mengatakan wajibnya taat kepada para pemimpin, selama mereka berbuat ma'ruf, tidak melakukan perbuatan maksiat, mereka katakan bahwa ini adalah corong pembelaan terhadap para pemimpin yang zalim atau pemimpin yang kafir. Sehingga mereka katakan ini begol itu begol ya. Begol ini para salatin katanya. Dengan tuduhan seperti itu ya. Tarka intihal madhab salaf, meninggalkan bermadhab dengan madhab salaf. Ini juga termasuk di antara alamat ahli bid'ah. Kemudian takfiru mukhalifihim bighairi dalil, mengkafirkan orang yang menyelisih mereka tanpa dalil. Nah, modelnya banyak ini ya. Nah, seperti orang Syiah mengatakan bahwasanya orang-orang ahlu sunnah itu hukumnya sama dengan al-harbi. Ahlu sunnah itu sama dengan al-harbi, sama dengan orang kafir ya. Nah, dan yang lain-lainnya. Al-izmalu fi mawadi' tahtaju ila tafsil wa bayanin wal qiyas ala ma la yasihul qiyas alaihi. Izmal salah satu sifat daripada ahli bid'ah. Mereka mengglobalkan, memujmalkan perkara-perkara yang itu dibutuhkan kepada tafsil dan keterangan yang jelas. Seperti tadi, berdalil dengan apa? Ayat-ayat yang global, lari dari ayat-ayat yang tafsili. Ini biasanya perbuatan ahli bid'ah ini. Ketika kita tuntut kepada tentang sebuah perkara, beliau mengambil apa? Biasanya ayat-ayat mujmal atau hadis-hadis yang mujmal. Seperti tadi perintah untuk berzikir, mujmal ayatnya. Tapi ketika kita tuntut penjelasan secara tafsil, mereka lari dari penjelasan secara tafsil. Seperti orang-orang Khawarij mengkafirkan kaum muslimin gara-gara perbuatan dosa besar mereka. Ketika kita bawa kepada dalil-dalil yang tafsili, seperti hadis la yazni zani wa mu'min, la yasrabul kham wa mu'min. Tidak seorang berzina, ketika berzina dia adalah seorang mukmin. Tidaklah seorang minum khamr, ketika dia minum khamr dia adalah seorang mukmin. Kita katakan bahwa makna penafian iman ini bukan menafikan Islam secara keseluruhan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa iman mereka itu naik ke atas. Setelah mereka bertobat, balik lagi. Tapi mereka anggap bahwa ini apa? Ini mujmal, menunjukkan bahwa kekafiran orang yang berbuat maksiat. Langsung dikafirkan para pelaku dosa besar. Qala Imam Ahmad rahimahullah, yang bagi mutakallim fil fiqh ayastaniba hadain aslaini al-mujmal wal qiyas. Imam Ahmad mengatakan sepatutnya bagi seorang yang berbicara masalah fikih untuk menjauhi dua perkara ini. Yang pertama mujmal wal qiyas.
Kalau ada ayat yang mujmal atau hadis yang mujmal, harus kita bawa kepada ayat yang tafsili. Nah, banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat mujmal. Perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah untuk puasa, mujmal semuanya. Tafsirnya di mana? Dalam hadis Nabi SAW. Dan juga masalah kias. Kias ini panjang ceritanya. Yang jelas di sana ada kias yang sahih dan ada kias yang fasid. Yang jelas kalau kias yang sahih maka diterima. Ada kias yang fasid maka tidak kita terima. Ya. Oleh sebab itu, kalau ada aksar ma yukhti'un nas min jadi ta'wil wal qiyas. Nah, sebagian besar kesalahan manusia ada pada sisi apa? Ta'wil dan qiyas. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.